Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Sapitri dari kelas 1 BTKG. Di sini saya akan membahas soal mengenai klasifikasi tanah. Untuk soal yang pertama yaitu, suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 35% dan PL sama dengan 26%. Yang ditanyakannya adalah A. Gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. B. Tentukan harga CU dan CC. C. Klasifikasikan tanah tersebut dalam metode USCS dan ASTO. Untuk soal 1A, kita diminta untuk membuat grafik dari data yang telah diketahui. Nah, ini adalah grafik hasil pengerjaan saya menggunakan Excel. Caranya, tinggal memasukkan data diameter lubang ayakan ke series X values dengan menggunakan skala logaritma. Dan untuk series Y values-nya diambil dari data persentase lolos. Kita lanjut ke soal 1B. Untuk mencari CU dan CC, rumusnya yaitu CU sama dengan D60 per D10, sedangkan CC sama dengan D30 kuadrat per D60 dikali D10. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu dulu D10, D30, dan D60-nya. Caranya yaitu, untuk D10, tarik garis dari persentase lolos 10% hingga ke garis perpotongan dengan kurva, seperti ini. Untuk nilainya, logitus semakin ke kiri nilainya akan semakin besar. Nah, bisa kita lihat patokan di sini yaitu 0,01. Maka di sini itu adalah 0,02, 0,03, 0,04, dan seterusnya. Nah, garis ini berada di pertengahan garis 0,03 dan 0,04, maka nilainya yaitu 0,035. Dan untuk mencari D30 dan D60, caranya sama. Setelah didapatkan D10, D30, dan D60, kita bisa mencari CU dan CC-nya. CU yaitu 0,27 per 0,035 didapatkan 7,714. Dan untuk CC-nya 0,13 kuadrat per 0,27 dikali 0,035 yaitu 0,0169 per 0,00945 dan didapatkan 1,78. Kita lanjut ke soal 1C, yaitu klasifikasi tanah. Yang pertama itu menurut USCS. Diketahui bahwa yang lolos saringan 200 adalah 11%. Karena 11% kurang dari 50%, maka yang kita pilih adalah yang ini. Nah, untuk mengecek persen gravel dan sandnya, dapat mengikuti rumus sebagai berikut. Nah, didapatkan bahwa A lebih kecil daripada B, maka tanah tersebut adalah tanah sand. Karena tanah tersebut tergolong tanah sand, maka kita lanjut ke sistem klasifikasi USCS untuk sand. Nah, kan diketahui tadi bahwa yang lolos ayakan 200 adalah 11%, maka yang kita pilih adalah yang ini, antara 5-12%. Nah, untuk mengetahui lebih spesifiknya, kita lanjut ke tabel USCS untuk sand. Nah, karena yang lolos ayakan 200-nya itu ada 11%, maka kita pilih yang antara 5% dan 12%. Nah, di sini ada keterangan CU dan CC-nya. CU-nya yaitu 7,714. Nah, itu tuh lebih dari 6. Dan untuk CC-nya yaitu 1,788. Nah, ini tuh di antara kurang dari 3 dan lebih dari 1. Jadi, dapat diketahui bahwa tanah tersebut menurut USCS diklasifikasikan dengan simbol SWSC dan SWSM dengan nama Well Grade Sand and Clay dan Well Grade Sand and Silt. Untuk klasifikasi menurut ASTO, diketahui bahwa yang lolos ayakan 200 adalah 11%, maka kita pilih yang ini. Nah, dan untuk PI kita bisa mencarinya dengan cara LL dikurangi PL.
Nah, di sini itu 9%, maka yang ini itu tidak mungkin karena di sini itu PI-nya kurang dari 6. Nah, karena 9 kurang dari 10, maka kita pilih yang ini. Dan LL-nya yaitu kan 35%, maka LL tersebut kurang dari 40. Nah, jadi tanah ini tergolong ke dalam kelas A24. Untuk yang lebih spesifiknya, kita lihat tabel ASTO. Jadi, tanah tersebut menurut ASTO diklasifikasikan dengan simbol A24 dan dengan nama atau yang lebih spesifiknya silty or clay, gravel, and sand. Untuk soal nomor 2, dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 24% dan PL sama dengan 18%. Yang ditanyakannya yaitu A. Gambar grafik hubungan antara persen butir yang lolos dengan diameter butir pada lembar terlampir. B. Klasifikasikan dengan metode ASTO. Sebenarnya untuk gambar grafik, caranya sama saja seperti yang pertama, namun di sini yang diketahuinya yaitu diameter lubang ayakan dan berat butiran yang tertahan. Jadi kita itu harus mencari dulu persen butiran yang lolosnya. Caranya yaitu, yang diketahuinya kan yang ini, sama yang ini. Nah, kita itu mencari dulu berat yang tertahannya. Caranya, kita bisa menambahkan, misalnya ini, 1213 ditambah 3412 jadi 4625 dan seterusnya hingga diketahui berat keseluruhannya yaitu 24.900. Dan untuk yang persentase berat tertahannya, rumusnya yaitu jumlah berat tertahan per jumlah keseluruhan dikali 100%. Misalnya ini, 1213 per 24.900 dikali 100% yaitu 4,87%. Untuk persentase butiran lolos yang kita cari didapatkan dari 100% dikurangi persentase berat tertahan. Misalnya ini, 100% dikurangi 4,87 yaitu 95,13. Setelah menghitung semuanya, kalian bisa membuat grafiknya dengan cara yang sama seperti yang pertama, dengan menggunakan data diameter lubang ayakan dan persentase butiran yang lolos. Nah, seperti inilah hasil grafiknya. Kita lanjut ke soal 2B. Sistem klasifikasi ASTO. Diketahui di sini untuk yang lolos saringan 200-nya yaitu kurang dari 35%. Jadi kita pilih yang ini. Nah, untuk yang PI-nya itu didapatkan 6%. Jadi yang ini juga tidak mungkin karena untuk PI di sini itu harus kurang dari 6. Maka kita pilih yang ini, PI kurang dari 10. Dan untuk LL-nya yaitu 24%, jadi itu kurang dari 40. Jadi tanah ini tergolong ke dalam kelas A24. Untuk lebih spesifiknya lagi, kita lihat tabel ASTO. Jadi, tanah tersebut menurut ASTO diklasifikasikan dengan simbol A24 dan dengan nama atau yang lebih spesifiknya silty or clay, gravel, and sand. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.